Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu Hadratil Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli wa Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti wa ila hadrati man ajazani hadrati syekhina Kyai Haji Abdus Salam wa hadrati syekhina Kyai Haji Abdul Mujib wa hadrati syekhina Kyai Haji Abbas wa hadrati syekhina Kyai Haji Khazin min ma'hadina Mustarsyidin Al-Khazini Budaran Sidoarjo hadrati man ajazani hadrati syekhina Kyai Haji Muhammad Habib wa khususan hadrati syekhina Kyai Haji hadrati syekhina Muhammad Hashim Ash'ari min ma'hadina Kabiran Jombang wa hadrati man ajazani hadrati syekhina Kyai Haji Azam Asyari Nadir Kyai Haji Muhammad Syamsul Arifin Kyai Haji Muhammad Qayyim Kyai Haji Abdul Malik min ma'hadina Tasrafkar Sampang Madura nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim Din wa dunya wal akhirah amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirati wa lahum 'adzabun 'adzim. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tali ulul fadli. Wala ya'tali lan ora oleh sumpah wala ya'tali lan ora oleh sumpah, tapi ini bermakna nahi. Wala ya'tal lan ojo sumpah.
kalam khobar dimanain insya. Ini kalam khobar dimanain insya. Wala ya'tali lan ojo sumpah. Wala ya'tali lan ojo sumpah. Betul ya? Sapa ulul fadli, wong kang duwi kekayaan, ai ashabul ghina, tegesi pirang-pirang kang duwi kekayaan, mingkum saking sira kabeh, wasaati lan kejembaran, atau orang kang duwe kejembaran, tidak boleh gampang kapok. Orang kaya itu tidak boleh gampang perasaan orang kaya itu. Nanti keluarganya salah dikit, orang miskin salah dikit, moro-moro sumpah, sungguh akan tidak dikasih apa-apa. Jangan, orang kaya itu harus lapang dada. Orang kaya itu tidak gampang mengutuk orang yang nggak punya kepada keluarganya. Jangan mentang-mentang karena kekayaannya. Itu tidak boleh di dalam Islam. Dan sekarang itu banyak orang gara-gara punya kekayaan, orang miskin semina-mina, keluarga semina-mina. Merasa hebat karena punya kekayaan. Makanya orang kaya itu cocok dimanja, tapi dihormati. Harus tetap sopan, tapi jangan keterlaluan. Kalau ketemu dengan orang kaya, mengatakan Kak Tuan atau Mas Tuan sampai pelat, sampai lo kak uang, kau ya biasa saja lah. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ah. Jadi orang punya kekayaan yang ada di antara kalian, atau yang punya kejembaraan, keluasan rezeki misalnya, ojo gampang sumpah, ojo gampang kapok, ya. Karena apa? Nanti orang fakir miskin, keluarga salah dikit gampang. Awas ya, tak akan dikasih apa-apa sama saya. Ojo gampang kapok. Gak boleh itu. Ojo mentang-mentang karena kekayaan. Allah yu'tu ingin to ora aweh sopo ulul fadli, ulil kurba ing wong kang sanak pemilih, kerabat dekat, keponakannya, kesaudaranya, kebibiknya. Ojo gampang. Nanti karena kaya, bibinya salah dikit, dan kemudian apa? Dikutuk, tak akan dikasih apa-apa sama saya. Biar kapok. Ojo ngono, nggak boleh. Nggak boleh. Jangan mengendalikan karena kekayaannya, nggak boleh. Ya.
Makanya umpamanya ada orang kaya, mentang-mentang kekayaannya, sombong karena kekayaannya. Umpamanya oleh sampean disombong juga, itu dianggap tawadu, orang yang menyombongi orang kaya yang sombong karena kekayaannya. Di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, Imam Yahya bin Mu'ad mengatakan, at-takabbur ala man takabbara alaika bimalihi tawadu. Tawadu. Saking jeleknya orang, gawat. Buat megawat kata orang Madura. Jadi menyombongi orang yang sombong kepada engkau gara-gara hartanya, gara-gara kekayaannya, maka orang yang menyombong itu adalah tawadun, yang anggap tawadu. Dianggap Anda asor, tawadu. Dianggap lembut hati. Maka kita jangan mentang-mentang karena punya harta. Paham ya? Maka sampean jangan keterlaluan ke orang kaya, tetapi tidak boleh tidak menggunakan berakhlak kepada siapapun. Tetap akhlak dipakai, tetap menghormati, tetap menghargai, tapi jangan keterlaluan. Harta yang dimiliki pada mereka itu adalah titipan, tidak mungkin kekal abadi. Maka kita tidak boleh menyembah kepada harta, menyembahlah kepada Allah, bertakluk kepada Allah. Insya Allah selamat dunia akhirat. Ingatin ya, Imam Yahya bin Mu'ad berkata di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, perkataan beliau adalah at-takabbur ala man takabbara alaika bimalihi tawadu. Catat biar sampean kalau menghadapi orang kaya ini kayak apa sikap kita. Kalau menghadapi orang sombong harus disombongi juga. At-takabbur minal mutakabbir sadaqah. Dan Imam Yahya mengatakan at-takabbur ala man takabbara alaika bimanihi tawadu. Sombong itu tidak disukai Allah. Fir'aun sombong karena harta sehingga dirinya mengatakan wa ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun gara-gara sombong mengandalkan hartanya. Jadi kebanyakan di akhir zaman ini orang ta'alluqnya kepada harta. Kalau tidak harta kita tidak akan sehat, tidak akan begini. Itu bagi orang yang lemah imannya. Tetapi bagi orang yang kuat imannya, yang selalu ta'alluq kepada Allah, bukan harta yang dibuat ta'alluq, akan tetapi Allah lah selalu berta'alluq kepada Allah. Adapun harta cuma sekedar syarat. Garsa, paham gak? Paham apa? Ingat, kaum Ad itu adalah kaum yang kaya raya, fisiknya kuat, gawat, fisiknya ganteng, kuat, gagah.
Tetapi kaum Ad itu kafir kepada Allah Ta'ala karena dia lengah, karena mengandalkan hartanya, mengandalkan fisiknya, sehingga oleh Ta'ala dikutuk. Dikutuk apa? Angin topan, angin dingin selama berapa hari? Ingat? Yang terangkan itu, ingat enggak? Artinya itu 7 malam dan 8 hari. Dingin luar biasa. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara apa? Gara-gara harta. Karena hidupnya kaum Ad hanya takluklah kepada harta. Di akhir zaman sudah terjadi. Maka kita di dalam ayat Al-Quran, afalam yasiru, biar akalnya tidak dimanfaatkan oleh kita. Akalnya berkuatkan. Kita harus membaca sejarah-sejarah yang terjadi pada umat sebelumnya. Dikutuknya kaum Ad gara-gara apa? Karena mereka ini merasa dirinya hebat karena punya harta kekayaan. Punya harta kekayaan. Dirinya merasa hebat. Dia merasa hebat. Fisiknya kuat. Sehingga lengah kepada Allah. Sehingga ingkar kepada Allah. Kepada pemimpinnya tidak Siapa pemimpinnya? Kaum Ad. Nabi Hud. Iya. Bahkan Nabi Hud itu mau diusir oleh mereka. Jangan kita selalu takluk kepada jangan salah paham, bukan kita tidak butuh pada harta. Harta, kalau kita ini sudah cinta kepada harta, melupakan segala-galanya, bisa menutup lapisan hati yang pertama yang disebut basirah, bisa nutup lapisan hati yang kedua yang disebut dhamirah, bisa nutup hati yang ketiga yang disebut fuad. Sehingga gara-gara harta, lapisan hati yang pertama tidak bisa membedakan mana yang jelek, mana yang baik, karena tertutup oleh hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah tertutup ya gak kenal, cuma kenanya sampai aku kayak Fir'aun, sehingga diri tidak merasa ke Tuhan di akhir zaman. Kalau Fir'aun terang-terangan, wa ana rabbukumul a'la. Itu Fir'aun. Maka jadi orang sugih, orang kaya, ojo mentang kepada orang fakir miskin. Ojo mentang kepada warga yang enggak punya. Awas, khawatir bala akan turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang harus banyak baca. Kenapa ada longsor? Ya. Kenapa kok banyak longsor? Kita perlu baca banjir seperti terjadi di mana? Di Kalimantan, di Aceh, banyak longsor, di mana-mana banjir. Itu satu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di akhir zaman ini kaya pada masa kaum Ad-nya, cintalah kepada harta sehingga lupa kepada Allah. Sehingga dirinya tok yang dikemas-kemas, badannya yang dikemas-kemas. Sementara hatinya yang tertutup, baik hati yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, tertutup. Sehingga tidak punya kemauan bagaimana dirinya itu sesuai dengan target Allah. Karena target Allah diwujudkan kita tidak ada lain. Bermakrifat kepada Allah, bertauhid kepada Allah, berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Masya Allah jauh dengan ilmu agama, jauh dengan ilmu agama, akhirnya
diberi ibrah oleh Allah, diberi ibrah, pelajaran. Maka kita harus banyak baca sejarah. Kaum Ad, ya apa kok dikutuk? Kaum Lut, kenapa kok dikutuk? Kaum Lut itu dikutuk karena melakukan homoseksual, seksualitas. Itu kaum Lut. Melakukan seksualitas. Burin orang, ya, bersentuh menjima dubur. Kata orang Madura, buri itu kesukaannya. Itu diantah sehingga dikutuk. Paham ya? Paham? Jadi kita harus cerdas berbaca. Sehingga dalam Al-Quran diterangkan, afalam yasiru fil ardi. Apakah kamu tidak berjalan? Apa mereka, yakni ahlu kufar, apakah tidak pandai baca sejarah yang sudah terjadi pada umat-umat sebelumnya? Dan kalian dikasih akal, tetapi dikasih apa nak? Dikasih hati, hatinya itu tidak melihat. Bukan maksudnya hatinya tertutup, bukan matanya. Kalau matanya bisa melihat. Dikasih telinga tidak peduli, tidak memperhatikan. Sehingga gara-gara itu mereka itu hatinya tertutup jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati di dunia ini sudah tertutup, apalagi nanti di akhirat, sesuai dengan firman Allah, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Tertutup hatinya. Pasal tertutup, hatinya tidak aktif. Karena hati tidak aktif, yakni sembarang kerja, yang penting dapat, asalkan happy di dunia sudah. Kayak orang kafir, kayak orang dan lain sebagainya. Tertutup, tidak kenal keluarga, tidak kenal sosial, tidak kenal sosial. Paham ya? Tidak kenal sosial. Tidak ada gerakan untuk sosial. Kenapa kok tidak ada gerakan sosial? Karena lapisan yang kedua tertutup. Kenapa kok tidak tahu haram dan halal? Karena hati yang pertama tertutup. Kenapa kok tidak ada gerakan sosial? Kenapa kok tidak ada gerakan untuk patuh terhadap negara? Kenapa kok tidak ada gerakan untuk patuh terhadap agama? Karena hati kedua sudah tertutup. Hati kedua itu namanya dhamir. Timbul perasaan. Dhamir itu perasaan. Sehingga perasaan itu ada perasaan sosial, ada perasaan legal formal, ada perasaan keagamaan. Sehingga orang itu kalau hatinya bergerak, gak mungkin ada tetangga. Karena hati yang kedua itu ada sifat sosialnya, gerakan sosial. Ada hati yang kedua. Tidak mungkin namanya tetangga repot tidak dibantu. Tidak mungkin namanya tetangga kesakitan tidak disambangi. Pasti disambangi. Tidak mungkin tetangga kelaparan itu dibiarkan. Tidak mungkin kalau hati kedua itu sudah hidup. Berarti orang yang medit hatinya itu adalah tidak aktif. Naudzubillah min dzalik, tsumma naudzubillah. Kalau sudah tidak aktif berarti matanya buta, hatinya buta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ganggu doa. Buta.
Kalau hatinya buta tidak kenal. Maka di dunia hidup sementara ini harus usaha semaksimal mungkin. Kita hidup cuma bainal asri wal mauri, sebentar doang. Tetapi selama-lamanya hidup di akhirat. Kalau di masa sebentar ini, di masa singkat ini, kita buta di dunia, tentunya fahuwa fil akhirati a'ma wa dhalla sabila. Aduh, di akhirat tambah buta, bahkan selalu kesasar menuju ke surga, bisa ke neraka. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubil. Makanya jadi orang kaya ojo mentang mentang. Wal masakinah, dan pirang-pirang miskin. Wal muhajirina, dan pirang-pirang orang hijrah. Fisabilillah, dalam membela, meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nuzilat, diturunkan opo ayat wala ya'tali ulul fadli Abi Bakrin, ing dalem Abi Bakar. Alafa, yang sumpah sopo Abi Bakar, ala mistohin, ingatan mistoh. Wa huwa, lan utawi mistoh, hali utawi mistoh ini masih keluarga Abi Bakar. Mistoh ini anaknya bibinya, anaknya bibi. Paham ya? Mistoh ini masih keluarganya Abi Bakar. Masih keluarga Abi Bakar. Berarti kalau anaknya bibinya berarti apa? Anaknya bibinya berarti misa sepupu, berarti sepupu. Wa huwa lan utamista iku ibnu khalatihi, anake bibi Abi Bakar. Wa wale utawi mistoh, apa setelah itu? Miskinun muhajirun. Wa wale utawi mistoh iku ibnu qalatihi, putranya bibi Abu Bakar. Miskinun, miskin. Muhajirun, tulkang hijrah. Yadri, Badriun, kang bangsa perang Badar. Lama qada, idam sausi sia. Lama hoda, ing dalam sausi menyerang fil ifki, ing dalam khok, badang kana ing dalam sausi yen tono sapa Bakar. Yunfiku awe nafaqah, awe sedekah
sapa Abu Bakar alaihi atas Mistah. Wa nasin lan turun ayat itu karena menerangkan manusia minas sahabati saking sahabat. Ayat itu turun karena ingin menjelaskan keadaan manusia dari kalangan minas sahabati saking sahabat. Aksamu kang podo sumpah seponas Allah yatasaddaqu ingin to ora awe sedekah sapa mas alaman ing atas wong takallama kang gunemen sapa man bisain kalawan subsiji minal ifki saking koro wal yaku lan ngampuni ngapura lan ngapura sapa ulul fadli wal yasfahu lan yaktini mingu sapa ulul fadli anhum sangking wong akeh fi dzalika ing dalem mangkono ifkun. Apa telah itu? Ala tuhibbuna opo to ora demen sapa sira kabeh ayyau fira ingin to ngapura sinten Allahu Allah lakum maring sira kabeh wallahu alaihi utawi Allah iku wafurun dat kang maha ngampuni rahimun turdat kang maha belas kasihan atau kasih sayang lil mu'minina maring pirang-pirang mukmin. Qala dawu sapa Abu Bakar bala nggih demen ana utawi ingsun uhibbu demen sapa ingsun ayyau fira ingin to ngapura sinten Allahu Allah li mari ingsun waraja'ah lan balik waraja'ah dan balik sapa Abu Bakar ila mistahin maring mistah ma ing perkara kana kang ono sapa Abu Bakar iku yung fiku awe nafaqah sapa Abu Bakar alaihi atas mistah. Jadi ayat Al-Quran ini melarang kepada orang kaya itu suka mengutuk orang fakir mangkal dikit, mengancam tidak akan diberi rezeki biar kapok. Itu tidak boleh begitu. Itu tidak boleh.
Jadi orang kaya tidak boleh mentang-mentang. Dosa besar juga orang kaya mentang-mentang kepada keluarga yang miskin, baik itu ponakan sendiri atau saudara atau lain sebagainya. Tidak boleh mentang-mentang kepada orang miskin, tidak boleh mentang-mentang kepada orang yang hijrah, yang berjuang dalam agamanya Allah. Harus punya sifat, walaupun misalnya ada keluarga yang miskin, punya kesalahan, harus dimaaf. Harus dimaaf. Tidak boleh dimusuhi. Jangan kita kora-kora punya harta sehingga mententeng kayak apa? Mententeng kayak Fir'aun. Ojo. Kayak kaum Ad, ojo. Itu tidak boleh. Masa kalian itu misalnya orang fakir miskin, keluarga yang miskin, atau orang yang berjuang di dalam membela agama, punya kesalahan, kamu tidak suka memaafkan. Apakah kalian tidak malu? Allah Ta'ala yang Maha Pencipta memaafkan, apalagi cuma kita. Ayo kita baca. Orang kafir kepada Allah, ingkar kepada Allah, disuruh sholat tidak sholat, suruh puasa tidak puasa, suruh sedekah tidak sedekah, selalu ingkar. Seluruh beriman kepada pemimpinnya tidak beriman. Ada nabi yang dibunuh, betul. Seperti siapa? Nabi Yahya kan dibunuh. Tetapi walaupun kurang ajarnya pol kepada Allah, ingkarnya pol, dikasih makan enggak? Dikasih makan enggak? Jadi Abu Bakar itu kan tidak mau mengasih kepada ponakannya, kepada anaknya bibinya, berarti sepupu ya, sepupu. Karena di antara Mistah ini juga yang menyebarkan ifkun, yang menyebarkan hoax tentang Sayyidah Aisyah, disebarluaskan kemana-mana bahwa Aisyah ini sudah selingkuh dengan Subhan, padahal kenyataannya tidak. Jadi diancam oleh Abu Bakar, akhirnya turun ini. Sama Abu Bakar itu diancam, tidak mau dikasih apa-apa, sampai bersumpah. Tetapi Allah Ta'ala tidak menghendaki. Tidak boleh mentang-mentang karena kalian kaya, orang fakir, orang sedang kelaparan, tidak diberi apa-apa. Kasih, walaupun orang kafir misalnya kelaparan, kasih gak apa-apa. Itu aturan Islam. Jangan pandang bulu siapapun. Jangan melihat agamanya, kita melihat kemanusiaannya. Kemanusiaan. Paham? Lihat kemanusiaannya. Jangan melihat kemanusiaannya. Jangan melihat kemanusiaannya. Misalnya ada orang kelaparan, nggak sembahyang apapun, ya. Walaupun orang Kristen kelaparan bersama, ya kasih minum, kasih minum. Sosial itu penting, karena dengan pandai-pandai sosial itu dapat melembutkan hati kita bersama, dapat menguatkan hati kita bersama, keiman kita bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ojo mentang-mentang karena kaya,
Ojo mentang-mentang karena punya rumah mewah. Ojo mentang-mentang karena punya emas banyak. Emas itu harta tidak menjamin membawa keselamatan, bahkan banyak membawa kecelakaan akibat pelitnya tidak dimanfaatkan, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum balai? Fahimtum? Allah Ta'ala maha mengampuni, yang maha pencipta. Kita agak punya kekuatan apapun tidak mampu pada orang. Ojo. Maka jangan suka musuhan kita bersama. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun alim. Ya berapa sudah? Kurang? Innal ladzina satru akeh yarmuna kang menuduh sapa alladzina bizina kalawan zina, menuduh al-muhsanati ing pirang-pirang waton kang ngerso yani punya bojo, al-afaif tegese pirang-pirang waton kang kerso, al-ghafilati kang lupa anil fawahishi sangking ngelakoni Allah. Biarlah ya kalau yang torak tumipo fi qulubihinna ing dalam hati ini muhsanah. Apa fi ngelakoni fawahish? Ngelakoni fawahish. Innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilati al-mu'minati kang iman kemudian lu'inu iku dilaknat sapa alladzina fid dunya ing dalem dunya wal akhirati lan ing dalem akhirat walahum lan iku kedui alladzina azabun utawi siksa azimun kang. Ada orang itu suka menuduh istrinya orang, menuduh orang yang sudah punya suami. Orang suami itu zina atau selingkuh. Itu orang itu lalai lah, sehingga selalu terjerumus. Itu orang itu lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulnya. Itu selingkuh itu, padahal sudah punya suami. Berzina itu padahal sudah suami. Dituduh begitu. Padahal tidak terbukti. Maka orang yang suka menuduh orang itu punya suami dituduh zina padahal tidak ada bukti, dianggap istrinya orang itu sudah selingkuh berzina, lupa kepada Allah, lupa kepada Rasul. Tetapi tidak ada sedikit bukti, saksi gak ada. Maka orang yang suka menuduh orang kaya itu menuduh orang perempuan yang sudah punya suami, yang sudah punya suami, dituduh zina padahal tidak. Lu'inu fid dunya wal akhirah, dunia akhirat akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya laknat Allah Ta'ala, hidupnya bingung, hidupnya kacau di dunia, tidak punya arah, sebab hatinya ditutup semua Allah Ta'ala, sehingga pola fikirnya kacau. Kacau. Dari ke sana nggak ada apa-apa, kacau. Kekacauan itu semuanya umpamanya break, jangan sampai itu langsung menuduh, disantet orang, jangan.
Kita harus pandai pintar sendiri. Mungkin karena kalian suka menuduh istrinya orang selingkuh atau zina, sementara istrinya orang tidak berzina. Akhirnya dikacaukan oleh Ta'ala, dibilakna di dunia oleh Ta'ala. Bahkan nanti di akhirat apalagi. Tabalilah laknat. Walahum adzabun adzim. Besok luar biasa siksanya di akhirat yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma tashhadu. Betul lah. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun. Yauma tashhadu. Yauma ainasibuhu. Tekesi utawi nasb yaum iku al istiqraru, lafad istiqrar. Nasibu kang utawi nasapi lafad yaum iku al istiqrar, fi'il istaqrar yang mustaq dari masdar istiqrar. Istaf'ala, istif'ala. Istaf'ala, istaqarra, bukan mustaq dari fi'il istaqarra. Mustaq istaqar, istaqiru, istiqra. Nasibu utawi nasapi afad yauma iku al istiqraru, lafad istaqarra kang mustaq sangking masdar istiqrar. Allati ta'allaku kang gumantungan bi kalawan istiqrar opo lahum lafad lahum. Tasadu nyakseni bil fauqaniyati kalawan tak kang titik kang tintutik di atas wa tahtaniyati dan ya kang titik nengisori alaihim atas wong akeh. Fa'il daripada tashhadu opo alsinatuhum lisani alladzina wa aydihim lantan alladzina wa arjuluhum lan sikil alladzina bima sebab perkara kanu kang ono sapa alladzina khobar jumlahnya daripada fi'il ya'maluna menjadi khobar kana mahalna nasab iku ya'malun padha nglakoni sapa alladzina isi yama min qaulin sangking ucapan wa fi'lin dan kelakuan atau gerakan wa walan utawi yaum isinya yaum iku yaumul kiamati hari kiamat. Jadi besok mereka yang suka nuduh orang padahal gak ada bukti ya. Walaupun di dunia ini ngaku benar, tetap nanti di akhirat tidak bisa bersembuh. Ya harus ngaku, tidak bisa ngelak, harus ngelak. Dari kiamat besok sebab apa? Yang menjadi saksi lisannya, tangannya, ya kakinya.
Apa itu berbuat, apa enggak. Nanti ya, kelakuan kita yang ada dunia, ucapan, gerakan, aktivitas apapun, besok itu akan disakseni. Tidak bisa ngilang. Sampian dapat kekayaan dari mana? Sampian kok bikin hoax itu dari mana? Nanti lisan yang menjadi saksi. Lisannya jadi saksi terhadap mereka itu, tangannya, kakinya, apa yang diperbuat oleh mereka. Apa yang dibuat oleh mereka, nanti tangan, kaki, lisan, semuanya itu menjadi saksi terhadap apa yang mereka kerjakan. Terus yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq wa ya'lamuna anna Allahul haqqul mubin. Jam berapa sudah? Kalau waktu tidak mengizinkan, semua qala wallahu a'lam. Rabbi bangga Rabbina mati Mikana Koripati Semua Rabbi Bangana Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi qadar nabi. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna wa zidna min alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ba'man nabiyyin wa sallim ala bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa aqrina taqwa jamina bil Allah barik lana fi ma razaqtana wa ta'ala wa barik lana fi anfusina wa ta'ala Allah barik lana fi auladina wa ta'ala barik lana fi dhurriyyatina Allah barik lana fi azwajina wa ta'ala barik lana fi ahlina wa ta'ala Allah barik lana fi ashabina wa ta'ala Allah barik lana fi tulabina wa ta'ala Allah barik lana fi ma'hadina madaidil arba ala subhanahu wa ta'ala Allah barik lana fi ma'adina mustarshidin ar-razini wa ta'ala Allah barik lana fi ma'adina tabir jabba wa ta'ala Allah barik lana fi ma'adina tasnafar sampahuna wa ta'ala Allah barik lana fi jannati al-mashma'at wal mu'minat Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.